untuk beribadah, kita boleh datang kembali untuk menyembah Tuhan kita. Kita masih diberikan kesehatan, amin. Amin. Mari semua sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami tetap boleh sehat Tuhan. Kami tetap boleh datang kembali Tuhan Yesus ya Bapa, bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Bapak Saudara, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ibadah malam hari ini Engkau turut hadir bersama dengan kami Tuhan. Dan kami perlu Engkau Yesus dalam ibadah ini ya Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Engkau, kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita mau mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengatakan kebaikan untuk Tuhan kita. Kita mau menari untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Sungai sukacita yang mengalir dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang memberikan kepada kita. Amin. Amin. Kita percaya mujizat Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, sama-sama kita puji Dia. Mari semua sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada
pasti penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari semua, ketika kita telah memuji Tuhan, kita telah menari, kita telah melompat, saat ini kita berikan hati kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menyembah Dia, kita siapkan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan kita. Kita mau berkata, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari semua kita sama-sama katakan sekali lagi pujian ini untuk Tuhan kita Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari kita semua kita menyembah Dia.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sujud dan sembah hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita angkat lagi dari awal. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Engkau yang selalu megang tangan kami ya Bapa. Pegang tangan. Engkau juga yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Hanya Kau Yesus perlindungan kami. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan yang selalu Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan, kami ingin mendengar taburan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat malam hari ini di mana kita boleh bertemu kembali dalam ibadah malam puji dan doa kita di dalam gereja yang kita kasihi, GBI Gregorio yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu, kasih karunia Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu yang lalu sampai detik ini Tuhan. Kami boleh ada di depan ini Tuhan Yesus, bahkan kami boleh beribadah saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba doa siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, pengurapan Tuhan, hikmat dari Tuhan Engkau curahkan kepada semua umat-Mu, sehingga ketika
kami semua mendengarkan firman Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya pemberitaan firman Tuhan saat ini, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Semua kita siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur setelah kita tadi bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Kini tiba saatnya kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, tema khotbah saya adalah perubahan hidup orang percaya. Bagaimana sebenarnya kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan inginkan kita ada perubahan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu. Yuk mari kita buka kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar kebenaran pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu. Dari Galatia 2 ayat 20 dan nanti kita lanjutkan dari Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca dulu Galatia 2 ayat 20. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu dari Galatia 2 ayat 20. Sekarang kita beralih kepada Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13, demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14-nya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengingatkan kita semua. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia dan jemaat di Filipi, dikatakan apa? Namun dia hidup, tetapi bukan lagi dia sendiri yang hidup di dalam hidupnya, dirinya, tetapi Kristus yang menghidupi, Kristus yang ada di dalam dirinya, sehingga ia bisa melakukan apapun di dalam hidupnya, semasa hidupnya Bapak Ibu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, salah satu ciri orang percaya yang sudah dibenarkan di dalam Kristus adalah bahwa adanya perubahan yang nyata di dalam diri pribadi orang itu masing-masing. Lihat saudara yang kasih Tuhan, dikatakan tadi dalam Galatia 2:20 yang barusan kita baca bersama-sama, Rasul Paulus menegaskan kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, bahwa kita hidup karena iman kepada Kristus. Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, harus ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan Paulus juga berkata bahwa hidup kita yang lama sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga manusia lama kita dan dosa yang selama ini mengikat kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu, tidak ada lagi kuasanya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan sebagai orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, hidup kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pada akhirnya orang akan melihat ada buah-buah pertobatan yang nyata lewat kehidupan kita masing-masing. Dan pada akhirnya lewat hidup kita Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Lihat Roma 6 ayat 6 dikatakan apa? Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan Bapak Ibu. Telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah lihat Bapak Ibu, jelas sekali. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, dia tahu bahwa manusia lamanya telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sehingga ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Selamat kita secara pribadi Bapak Ibu, maka dosa tidak berkuasa lagi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara jemaat kekasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan? Saya mencatat ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan yang lebih nyata lagi di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai penguasa di dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa hidup kita masing-masing.
Lihat Kolose 2 ayat 6 berkata apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu dikatakan apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan kalau kita mau mengalami perubahan Bapak Ibu, yang harus kita lakukan menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan ada lagi kompromi-kompromi dengan dosa. Karena dikatakan dalam Kolose 2:6 tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidup saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan tetap di dalam Kristus. Nah, Saudara ingat bahwa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita secara pribadi dulu. Jika kita mau melihat kuasa Tuhan, dan ada perubahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Karena tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi Bapak Ibu, maka kita tidak akan mungkin bisa dapat berubah dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita akan terus berjuang dengan cara kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, dan jika kita berjuang dengan cara kita tanpa campur tangan Tuhan Bapak Ibu, tanpa campur tangan Tuhan, maka dapat dipastikan hidup kita akan banyak mengalami masalah dan tantangan. Ingat, Saudara yang kasih Tuhan, perubahan dalam hidup kita bisa terjadi bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namun karena ada campur tangan kuasa Roh Tuhan. Itulah Roh Yesus sendiri yang ada di dalam diri saya dan Saudara yang kasih Tuhan, yang sudah lahir baru, yang akan memampukan saya, memampukan kita semua, dan menolong kita untuk masuk dalam perubahan yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Bukankah Galatia 2:20a dikatakan oleh Rasul Paulus tadi apa? Namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Kristus Yesus yang hidup di dalam diri Rasul Paulus. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Yesus Kristuslah yang berkuasa, Roh Tuhanlah yang berkuasa di dalam diri pribadi Rasul Paulus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Artinya apa? Bahwa Kristuslah yang berkuasa, Kristuslah yang menguasai kehidupan Rasul Paulus sejak dia lahir baru, sehingga dia bisa dia dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan misi yang Tuhan percayakan kepada hidupnya, walaupun banyak tantangan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan juga mau bagi saya dan Saudara yang kasih Tuhan, agar kita jadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Saudara yang kasih Tuhan, hanya kuasa Tuhanlah yang mampu membuat saya dan Saudara yang kasih Tuhan bisa berubah dan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan, menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, memiliki tekad untuk berubah. Tanpa tekad yang kuat dalam hidup kita Bapak Ibu, mustahil kita bisa berubah. Dan mustahil kita bisa mengalami perubahan di dalam mengikut Tuhan. Kita akan sama saja. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan sama saja nantinya Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki tekad untuk berubah. Bukankah 2 Korintus 5:17 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. 2 Korintus 5:17 dikatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat, Rasul Paulus kembali berkata bahwa jika kita sudah ada di dalam Tuhan Bapak Ibu, maka hidup kita akan berubah menjadi ciptaan baru. Namun ingat Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya dengan Bapak Ibu sudah lahir baru, bukan berarti secara otomatis kita langsung berubah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tidak. Harus ada keinginan, harus ada tekad dari dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa berubah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena kita bukan robot Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Harus ada tekad dan keinginan dari dalam pribadi kita masing-masing untuk berubah. Artinya apa Bapak Ibu? Harus ada kerjasama pribadi kita dengan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kita. Barulah terjadi perubahan yang sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Filipi 3:13 dan 14 berkata begini. Filipi 3:13 dan 14 dikatakan apa? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri
kepada apa yang di hadapanku, ayat 14-nya, dan berlari-lari Bapak Ibu, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lihat Bapak Ibu, Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa ini adalah satu pelajaran penting bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Jika saya dengan Bapak Ibu sudah meninggalkan manusia lama kita, maka kita jangan coba-coba lagi untuk bermain-main dengan dosa-dosa masa lalu kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus fokus untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Sehingga pada akhirnya apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus memiliki tekad dan keseriusan di dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara membina hubungan yang karib, membina hubungan yang baik setiap hari dengan Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, pujian, penyembahan. Ajaklah keluarga kita masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Doakan bisnismu, doakan usahamu, doakan pekerjaanmu, doakan anak cucumu Bapak Ibu. Sehingga apa? Rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa? Dengan cara membina hubungan yang baik dengan Tuhan, maka akan terjadilah perubahan yang nyata di dalam pribadi kita masing-masing Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita, keluarga kita, bisnis kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan tadi apa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan? Menjadikan Yesus sebagai penguasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki tekad untuk berubah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan yang nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan. Yang ketiga, perubahan hidup adalah perintah Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kita, kalau kita sudah percaya kepada Dia, kita harus ada perubahan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Harus ada buah-buah pertobatan. Lihat Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lihat dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dimulai semua dari sini Bapak Ibu. Dari pikiran dan hati kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat kembali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Rasul Paulus berbicara tentang pertobatan dan perubahan hidup secara total. Kalau kita mau mengikut Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengikut Tuhan itu bukan coba-coba. Saya mau percaya kepada Yesus. Kalau saya diberkati saya lanjutin. Kalau saya nggak diberkati saya akan mundur. Bukan seperti itu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan dalam mengikut Tuhan. Tetapi Rasul Paulus ingatkan apa? Dia mengingatkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan, harus ada pertobatan dan perubahan hidup secara totalitas dalam hidup kita Bapak Ibu. Bukan bermain-main. Karena perubahan yang Tuhan inginkan adalah merupakan suatu keharusan yang harus kita jalankan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Maka dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Lihat Bapak Ibu, sehingga saya dengan Bapak Ibu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah untuk kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mudah tertipu oleh arus dunia ini Bapak Ibu. Kita tidak mudah ditipu oleh iblis Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan dalam mengikut Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini. 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Lihat Bapak Ibu, dikatakan oleh 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tanpa pengenalan Tuhan yang baik, maka kita tidak mungkin bisa berubah dan bertumbuh di dalam mengikut Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perubahan hidup kita akan terjadi ketika saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Yang kedua, membina hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari dengan baik Bapak Ibu. Yang akan membuat kita semakin mengenal Kristus dengan baik. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Membuat kita menjadi kuat dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan lewat hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Kristus dengan baik, dan kita mengalami perubahan yang luar biasa, orang akan melihat ada buah-buah pertobatan yang nyata dalam hidup kita, sehingga lewat hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin Bapak Ibu.
Maka dikatakan Filipi 3 ayat 7, ayat 8 dan 10 dikatakan apa? Filipi 3 ayat 7, 8 dan 10. Buka Bapak Ibu firman Tuhan kita masing-masing, Alkitab kita masing-masing. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Rasul Paulus, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8-nya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Wow, haleluya Bapak Ibu. Oleh karena dialah aku, kata Rasul Paulus, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10-nya Bapak Ibu menarik. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua juga memiliki hati seperti Rasul Paulus. Dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku katanya, aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kristuslah segalanya bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu bisa baca latar belakang Rasul Paulus, betapa dia dulunya orang yang sangat punya kedudukan yang luar biasa. Dia adalah seorang komandan tentara Romawi, Bapak Ibu. Dialah orang yang sangat sadis untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah hidupnya ditangkap oleh Tuhan, dia berubah total, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. 180 derajat berubah hidupnya. Hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kedudukannya, penghormatan yang dulu diberikan orang kepada dia, bahkan apapun yang dia miliki, dia katakan apa? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semua masa lalunya yang gemilang itu, masa lalunya menurut dia hebat, menurut orang-orang hebat Saudara yang kasih Tuhan, dia bilang apa? Itu semuanya ku anggap sampah karena Yesus Tuhanku yang sudah menyelamatkan aku, kata Rasul Paulus, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perubahan yang nyata yang dialami yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, dan kesungguhannya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akan membuat dia menjadi orang yang berubah dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus pakai Tuhan dan diberkati dengan luar biasa Bapak Ibu untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan mengubahkan Rasul Paulus, Tuhan juga rindu Bapak Ibu mengubahkan saya dan Saudara kasih Tuhan lebih lagi di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan rindu Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Hidup kita, sifat kita, karakter kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Suami-suami yang tadinya galak sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Ya, istri-istri yang tadinya cerewet, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oh, maafkan saya ibu-ibu, sekarang ibu menjadi orang yang luar biasa. Orang menjadi lemah lembut, suka memberkati, tidak suka lagi ngomel-ngomel, tidak suka lagi mengumpat orang, tidak suka lagi maki-maki orang. Tapi sekarang ketika ketemu orang lain bilang, ada perubahan dengan ibu itu, ada perubahan dengan bapak itu. Dulunya bapak-bapak mungkin kita semua suka, mabuk-mabukan, merokok, suka main judi. Tapi setelah mengenal Kristus, wah kita berubah 180 derajat. Orang bilang, kenapa kamu, ada apa dengan kamu? Tetapi satu hal yang orang lain tidak tahu, bahwa ada Kristus, hanya Kristuslah yang mengubah kehidupan kita masing-masing. Kita bisa berubah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari hal yang tidak baik menjadi baik, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan buat saya dan Saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada 3 hal yang dapat membuat kita bisa berubah di dalam menghadapi kehidupan kita dan menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi Bapak Ibu, supaya hidup saya dengan Saudara kasih Tuhan bisa berubah dan lebih dalam lagi dan lebih mencintai Tuhan lagi Bapak Ibu, dan hidup kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat di mana kita berada. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai penguasa hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, memiliki tekad untuk berubah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perubahan itu adalah perintah Tuhan. Ingat Saudara yang kasih Tuhan, jika kita mau melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus sungguh-sungguh dan mau tunduk kepada apa maunya Tuhan, bukan apa kata kita. Karena di luar Tuhan Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, perubahan hidup adalah hal yang mutlak bagi orang percaya. Dan itu merupakan perintah Tuhan bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Perubahan akan terjadi ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Katakan amin Bapak Ibu. Satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 20 berkata begini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini sangat penting Bapak Ibu. Semuanya penting, tapi ini adalah yang luar biasa. 2 Petrus 2 ayat 20 dikatakan apa? Sebab jika mereka, saya dengan Bapak Ibu maksudnya, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Wow, hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan ini apa artinya Bapak Ibu bagi saya dan Saudara yang kasih oleh Tuhan? Hati-hati dengan hidup kita yang sudah percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Jika kita sudah percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, dan kita kembali lagi bermain-main dengan dosa lama kita Bapak Ibu, apa dikatakan? Maka hal yang lebih buruk akan terjadi pada diri kita dan keluarga kita, bahkan mungkin usaha kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kita telah meninggalkan Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, 2 Petrus 2 ayat 20 dikatakan, sebab jika mereka, kita semua Bapak Ibu, oleh pengenalan mereka, pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, artinya saya dengan Bapak Ibu sudah mengenal Yesus dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Artinya kita telah meninggalkan dosa-dosa lama kita. Kita telah meninggalkan manusia lama kita Bapak Ibu. Tetapi dikatakan, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Artinya apa? Kita kembali lagi. Dulu mungkin ada di antara kita suka berjudi, setelah bertobat tidak berjudi lagi, tiba-tiba karena situasi dan kondisi yang dialami, dia coba-coba lagi pergi ke tempat perjudian. Yang dulunya saudara Bapak, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang dulunya kita suka mabok-mabok, atau suka apalah dosa-dosa yang lain Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita sudah bertobat, tinggalkan itu semua dosa-dosa kita. Karena situasi dan kondisi membuat kita kembali lagi coba-coba masuk ke dunia gelap kita. Ini yang dikatakan apa? Tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak mau dipermainkan Bapak Ibu. Keselamatan gratis, ya. Kasih karunia Tuhan itu gratis Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Tetapi jangan pernah permainkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah permainkan anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Karena akan terjadi yang lebih buruk, lebih parah dari keadaan kita semula. Ini firman Tuhan yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan karena kasih saya kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu, dengan situasi karena kondisi ekonomi yang sedang buruk saat ini Bapak Ibu, saudara mulai lagi ada mungkin kembali lagi kepada manusia lamanya, tabiat lamanya, mulai lagi bermain-main dengan dosa lama saudara yang kasih oleh Tuhan, padahal sudah meninggalkan itu lama sekali. Perhatikan baik-baik. Tetapi terlibat lagi di dalamnya katanya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudara, ingatlah baik-baik. Kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yuk mari kita tetap setia mengikuti Tuhan dan jangan pernah jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan selalu menepati setiap janjinya. Percayalah saudara, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, 1 Korintus 10:13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan saya dengan Bapak Ibu dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu saya dengan Bapak Ibu dicobai, Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Saya selalu yakin dan percaya badai pasti berlalu. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak selamanya kita akan mengalami hal seperti ini. Dan saya yakin dan percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di balik masalah pandemi COVID yang sedang kita hadapi saat ini, saya yakin dan percaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sedang menyediakan berkat yang luar biasa bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Biar kiranya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal yang bisa kita
jalankan supaya kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Yang kedua, memiliki tekad untuk berubah. Dan yang ketiga, perubahan itu adalah perintah Tuhan. Jalankan ini semua dan saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan supaya kami bisa berubah secara nyata dalam kehidupan kami di dalam mengikut Tuhan. Tidak hanya biasa-biasa Bapa, tapi kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam mengikut Engkau Bapa. Kami lebih lagi mengenal Engkau Bapa. Dan biarlah kami lewat kuasa kebangkitan-Mu, persekutuan kami dalam penderitaan-Mu Bapa, di mana kami terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena itulah yang Engkau kehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua yang ada yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, apapun kesulitan yang sedang dihadapi umat-Mu Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya kuasa Tuhan cukup bagi kami. Jika kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami, usaha kami, bisnis kami, apapun kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Kuat kuasa dari sorga tercurah atas setiap umat-Mu. Sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan kepada yang lemah, dan cukupkan segala kebutuhan mereka yang sedang berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap setia dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tetap semangat andalkan Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang baik dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.